prinsip gue tuh kita mau untung gede kita harus berani rugi gitu bro. Jadi saat gue udah masuk, gue salah analisa ternyata dia balik arah, gue tahu dia nggak bakal bisa naik lagi, disitulah gue pasti cut loss bro. Kadang bisnis lu untung, kadang bisnis lu rugi. Di saham itu juga sama, kadang saham lu untung, kadang saham lu rugi ya. Jadi it's part of the game lah menurut gue. Jadi nggak bisa tuh kita misalnya gue mau masuk saham, gue setiap hari harus untung, setiap hari sahamnya naik, itu nggak mungkin bro. Warren Buffett itu dia jadi orang terkaya di bumi itu, dia top 10. Dia kalau nggak nyumbang hartanya setengah, mungkin dia udah nomor 1 bro. Betul. Dia nomor 5 itu karena dia udah sumbang setengah harta. Baik dia ya. Nah dia udah sumbang aja dia masih top 10 orang terkaya ya. Nah itu dia dari berinvestasi saham doang bro, si Warren Buffett. Return dia sebenarnya nggak gede-gede banget bro. Dia cuma 20% setahun. Jadi orang terkaya. Kalau lagi kusut bro, itu duit pernah cuman mungkin nggak nyampe 30.000 bro di rekening. Oke guys, kita kedatangan salah satu influencer atau guru ya dari dunia bursa saham yang sudah cukup terkenal ya. Apalagi dengan portofolionya yang sudah multi-bagger dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Ini dia Bro Andri. Oh, halo bro saya. Iya. Bro, sebenarnya kan kalau misalnya untuk kilas balik ataupun perjalanan portofolio kayaknya banyak ya sudah dibahas di podcast lain. Kita coba bahas dari sisi lain ya bro ya. Boleh. Nah sebenarnya pengen tanya sih bro, kenapa? Kan katanya sebelumnya itu kan di bisnis ekspor impor ya, ekspor impor. Betul. Kenapa tiba-tiba terjun ke saham? Terus kenapa nggak kripto? Kenapa nggak obligasi ataupun yang lainnya gitu bro? Jadi waktu mungkin dari 2017 ya bro ya. Di 2017 itu gue masih sembari bantu-bantu di bisnis keluarga juga gitu ya. Gue ketemu salah satu konglo lah bro. Salah satu konglo dia top 10 orang terkaya di Indonesia lah. Nah dia bilang begini pas dia datang itu, pas gue denger dia di kantor itu dia ngomong begini. Lu kalau misalnya kerja doang bro, lu gak bakal bisa kaya. Lu harus invest saham, lo harus ngerti saham baru lo bisa kaya gitu. Nah dari situ saat itu gue ada sedikit bantu, tapi emang usaha gue itu fokus di ekspor impor ya bro ya. Gue merasa tuh bener juga ya, di situ kayak ngebuka otak gue gitu loh bro, kayak kalau gue cuman kerja doang paling maksimal lu bisa dapat berapa sih, paling 50 juta, 100 juta sebulan, itu udah gede banget lah bro ya. Itu pun direktur ya? Iya betul, itu pun udah juga udah ekspor juga, udah segala macam, udah capek banget nego setengah mati. Itu tuh kalau kita bekerja itu kayak ada limit. Terus kalau kita berbisnis juga butuh modal yang gede banget gitu loh buat dapat uang yang gede. Nah ternyata dia bilang itu ada yang lebih cepat, itu caranya dari saham bro, dari invest saham. Kalau kita masuk di tempat yang tepat itu bisa gulungannya tuh nggak ada limitnya gitu loh bro. Dari situlah gue di 2017 itu ngebuka mata gue lah bro. Jadi gue harus belajar saham nih gitu bro. Itu awal sih gue mau belajar saham gitu. Nah belajar berikutnya pun juga itu di 2018 gue belajarnya bro. Setahun gapnya tuh? Setahun betul, karena gue pas gila ternyata dunia saham itu luar biasa banget bro. Baru dari situ gue ikut seminar, gue baca buku ya, terutama kalau video di YouTube gue nonton Pak Lo Keng Hong ya, terus baca buku-bukunya Warren Buffett, terus ikut-ikut seminar saham yang ada di Indonesia juga gue ikut gitu ya. Dari situ baru awal-awal masih kecil-kecil lah, tes dulu 10 juta, 20 juta gitu bro. Baru sampai di 2020 baru yakin lah berani invest duit gede gitu loh. Tapi waktu memilih saham ini pernah rugi gak sih bro? Sebenarnya pernah rugi yang paling besar tuh berapa, atau boleh spill nggak apa emitennya gitu? Sebenarnya gua awal-awal ini kalau trading saham yang kasih gua keuntungan pertama tuh Era bro namanya. Itu trading itu juga cuma main paling duit 10 juta lah, duit kecil gitu ya. Nah terus dari situ trading ada ya di situ juga belajar ya, ada pernah masuk saham gorengan rugi. Tapi tentunya lebih banyak untungnya sih, karena mungkin permodalannya udah siap ya, maksudnya dari permodalan mentalnya gitu loh, dari ilmu dari belajar sama Warren Buffett, cari saham yang under value-nya tuh gue udah siap gitu loh. Jadi dapat ruginya ada tapi lebih banyak untungnya gitu loh. Nah, tapi kerugian terbesar itu mungkin karena FOMO ya. Karena FOMO ya mungkin yang bro saya tahu di sini sama
teman-teman yang lain tahu ya, gue pernah FOMO di Bukalapak ya. Itu mungkin nggak nyampe 1 hari itu gue kerugiannya 500 juta sehari ya. Sehari 500 juta bro. Sehari 500 juta. Satu Fortuner bro ya. Satu Fortuner. Tapi itu belum yang paling gede bro. Paling gede itu kerugian terbesar gue tuh di Goto. Di Gojek Tokopedia itu nggak nyampe 1 hari juga gue cut loss 1 M bro. Bukalapak itu berarti sekitar 2 tahun lalu kah? Iya 2 tahun lalu dia IPO karena saat itu kan dia unicorn pertama ya bro ya yang baru IPO di Indonesia ya. Jadi gue merasa wah kayaknya bakal hype banget nih. Unicorn pertama di Indonesia harganya mungkin bisa 2.500. Nah di situ gue beli Bukalapak tuh harga paling tinggi bro. Orang paling tolol di Indonesia mungkin ya. Gue belinya tuh di berapa bro? Dia di waktu itu mungkin saham Bukalapak itu paling tertingginya itu di 1.200-an. Gue beli di Pasar Nego di 1.500 bro. Jadi gue pembeli rekor muri pembeli Bukalapak tertinggi di Indonesia bro. Di itu 1.500. Modal nekat juga ya bro ya? Modal nekat. Karena gue pikir tadinya mungkin targetnya bisa 2.000 atau 2.500. Ternyata pas gue beli dia langsung crash. Nah disitulah gue langsung cut loss. Gue tipenya prinsip gue tuh kita mau untung gede kita harus berani rugi gitu bro. Jadi saat gue udah masuk gue salah analisa ternyata dia balik arah. Gue tahu dia gak bakal bisa naik lagi. Disitulah gue pasti cut loss bro. Tapi gitu. waktu saat hal tersebut banyak haters atau apa nggak tuh? Haters Ketika salah analisa gitu banyak haters atau yang lain? Kalau menurut gue ya bro, sebaik apapun kita di dunia ini pasti selalu ada orang aja yang nggak senang sama kita ya. Jadi kalau haters sih udah dari dulu ya, mungkin dari gue beli saham Arto juga udah ada haternya bro. Oh ini perusahaan jelek, perusahaan rugi, ngapain lu beli gitu ya. Jadi kalau hater selalu pasti ada lah. Kalau Bukalapak juga orang ngatain, wih ini mungkin orang bego dari mana gitu beli Bukalapak di 1.500 gitu ya bro. Tapi ya kita nggak usah dengerin para hater lah. Memang ya udah, memang itu kita salah, kita admit gue salah, gue FOMO. Ya udah kita cut loss aja. Dari situ kita bisa belajar sesuatu bahwa yang kita cari itu bukan perusahaan-perusahaan yang udah yang bagus tapi harganya mahal bro. Yang kita cari itu perusahaan yang bagus yang harganya masih murah. Sebenarnya dari situ yang kita cari bro. Seperti itu. Ruginya di Bukalapak dan Goto dua-duanya perusahaan teknologi ya. Kapok gak tuh masuk perusahaan teknologi? Nah memang di Indonesia itu perusahaan tech itu udah termasuk perusahaan-perusahaan yang udah overvalue ya. Jadi memang baiknya kalau di Indonesia itu kita cari perusahaan yang masih undervalue mungkin bagusnya ya bro ya. Terus bro, ini kan ya kalau di podcast lain udah tahu nih bahwa Andri itu keuntungannya besar. Tapi sebenarnya bro, pengen tahu juga sih bro Andri ini pernah gak sih kayak kita orang-orang biasa yang mungkin keuangannya kecil gitu ya ataupun ke bawah gitu ya. Atau pernah gak sih di rekening itu ada berapa dan gimana cara bro Andri berpikir untuk melipat gandakannya atau untuk comeback stronger gitu. Nah kalau itu mungkin pas awal lulus kuliah itu juga awalnya nggak dimodalin orang tua bro sebenarnya. Jadi orang-orang yang hater itu, wah kok Andri mah untungnya banyak, ini mah dimodalin orang tua gitu ya bro ya, dimodalin orang tua. Ini mah bahkan ada yang bilang, bro Andri mah yang punya sekuritas bro, nggak sekalian bapak gue yang punya Microsoft bro, gitu kan. Itu bohong lah, itu fiktif lah bro. Nah gue juga awalnya lulus kuliah nggak dimodalin, terus tadinya niatnya mau bantu orang tua gitu ya, tapi ternyata malah baru kerja 3 bulan ribut sama orang tua bro. Gue ribut sama orang tua, jadinya ya udah gue bisnis sendiri gitulah. Sempat mau minta modal, dikatain bro. Daripada gue buang duit ini ke laut, daripada lu yang buang ke laut, mending kenapa nggak gue yang buang ke laut aja gitu. Orang tua gue ngomong kayak gitu. Jadi prinsip orang Cina ya. Iya, jadi gue nggak dimodalin gitu lah. Nah orang tua gue juga ngomong ya, orang pinter itu berbisnis pakai otak, bukan pakai modal gitu loh. Dari situ ya udah gue merasa gue bisa lah cari bisnis di luar. Nah bisnis pertama gue itu sebenarnya alat berat bro. Itu pun modalnya pas-pasan, nggak pakai modal bro. Jadi gue ikutin, oh bener ya bisnis itu modalnya otak gitu loh, bukan materi, bukan uang gitu ya. Nah dari situ mungkin bro saya juga tahu ya karena kita udah kenal lama ya. Iya. Di alat berat itu gue cari alat berat, jaminannya itu sebenarnya alat berat ini sendiri. Jadi gue tuh pinjem bank bro sebenarnya. Disewain alat beratnya. Betul. Jadi
gua kan pas kuliah ada tabungan ya, ada tabungan dari jual-jualan online segala macam. Dulu di apa jualan, gue sering jualan di Amazon, bro. Duit tabungan gua itu adalah sedikit, ini buat DP. Ya waktu itu kalau nggak salah gue beli alat berat pertama gue itu harganya 600 juta, bro. Second ya? Second, alat berat second, ekskavator ya. Itu Komatsu PC 200 itu gue beli ya 600 juta. Paling gue cuma bayar DP mungkin sekitar 20%-nya aja, bro. 20%-nya. 120 juta kurang lebih. Yes, 120 juta itu dari duit tabungan, sisanya itu dari pinjaman bank, bro. Jadi bank yang lunasin alat berat ini gue cicil ke bank. Nah, cicilannya itu gue dapat dari alat berat ini gue sewain, bro, seperti itu. Gitu, karena alat berat itu kalau nggak salah dulu disewain tuh 300.000 per jam ya. Nah, dari situ ya udah dari keuntungannya bayar. Nah, sempat juga alat beratnya kadang rusak, nggak kesewa, bro. Itu setengah mati, bro, dikejar-kejar utang, bang. Betul, iya. Jadi itu pernah ya, kalau lagi kusut, bro, itu duit pernah cuman mungkin nggak nyampe 30.000, bro, di rekening ya. Seorang Andri Hakim pernah ya berarti ya, di duit di bawah 100.000 di bawah di tabungan ya. Betul. Jadi susah banget ya kalau namanya bisnis ya. Bisnis itu nggak ada yang tahu lah, nggak selalu berjalan mulus gitu ya. Mungkin ya 3-6 bulan pertama berjalan mulus, terus tiba alat beratnya rusak lah, atau misalnya cuaca lah, kalau misalnya hujan besar gitu ya, alat beratnya nggak kesewa karena nggak bisa jalan kan ya. Betul. Akhirnya kena deh cicilan, dikejar-kejar sama cicilan. Jadi kita harus nombokin sampai ya udah duitnya juga mepet gitu ya. Cicilan harus bayar tapi nggak ada pemasukan ya dari betul, bro. Jadi ya. Pernah lah. Terus apalagi bisnis-bisnis lainnya juga gue pernah jalanin ya, misalnya trading ya, ekspor impor gitu ya. Itu banyak juga misalnya nggak dibayar sama supplier ya, suppliernya nggak kasih barang ya, kita udah bayar dia tapi barangnya nggak dikasih, ditipu, itu juga pernah, bro. Jadi ya kadang duitnya udah kekumpul, balik lagi dari nol, kumpul balik lagi. Jadi memang bisnis itu jatuh bangun lah, bro, seperti itu. Tapi apakah itu yang membuat mental Ko Andri kuat gitu dalam saham hold sampai lama juga gitu? Betul. Nah, jadi memang mindset bisnis itu sangat berguna juga sebenarnya di saham, bro. Karena kayak yang kita tahu ya, di bisnis itu nggak selalu itu rame gitu loh. Kadang bisnis lu untung, kadang bisnis lu rugi. Di saham itu juga sama. Kadang saham lu untung, kadang saham lu rugi ya. Jadi it's part of the game lah menurut gua. Jadi nggak bisa tuh kita misalnya, oh gue mau masuk saham, gue setiap hari harus untung, setiap hari sahamnya naik. Itu nggak mungkin, bro. Sama juga di bisnis, nggak mungkin setiap bulan kita untung terus, rame terus bisnisnya, nggak mungkin kan. Pasti ada rame, ada sepi gitu. Nah, jadi mental itu udah ke-build up lah di diri gua bahwa kadang kita di atas, kadang kita di bawah, seperti itu, bro. Gitu. Oke. Terus bro, ada juga yang bilang bahwa oh iya Ko Andri yang punya BBHI, berarti Ko Andri yang mainin sahamnya gitu. Nah itu bener atau hoax dan gimana kok? Nah itu sebenarnya hoax ya, bro ya. Jadi memang BBHI itu punya perusahaan keluarga, bro ya, punya perusahaan keluarga. Tapi gua itu nggak memiliki sahamnya, bro. Semua itu sahamnya yang pegang keluarga ya, holding keluarga yang pegang, dan dia udah jual semua. Jual ke Pak Charul Tanjung ya, Pak CT gitu ya, bro ya. Nah itu pun gua tuh baru beli di market. Oh bukan sebagai holding, bukan. Okay. Gue bukan owner, gue bukan ini. Itu yang owner tuh yang pegang keluarga udah jual semua gitu loh. Nah karena gua yakin sama Pak CT, makanya gue beli lagi di market, bro, gitu. Jadi gua itu belinya di market, bukan pas dijual gitu. Gue udah punya barang, enggak gitu. Justru karena gue yakin bahwa Pak CT bisa bawa perusahaan ini lebih baik, jadi disitulah gue beli sebenarnya, bro. Transcorp ya? Betul. Nah bro, tapi kan kalau kita lihat sekarang nih, apalagi sekitar bulan Februari Maret ini ya 2024 ya, apalagi dengan suasana pemilu ya, itu kan kondisi market kayak agak sepi nih, turnover juga nggak tahu rame. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, bro, saat sekarang ini? Nah sebenarnya sama kayak tadi yang gue bilang ya, bro ya, kayak misalnya bisnis ya, di bidang apapun ya, ada masanya bisnis tuh lagi rame, ada masanya bisnis lagi sepi. Nah sama sebenarnya di bursa saham itu juga sama ya. Di kripto pun sama. Ada masanya saham lagi rame, saham sepi, kripto rame, kripto sepi, itu ada lah siklusnya. Nah kalau menurut gua, kalau misalnya kita di sepi ini, saatnya kita menurut gua kita cari perusahaan yang bagus, bro.
cari yang bagus, kita beli, kita tunggu gitu loh. Jadi ini perumpamannya itu menurut gua tuh kayak kita surfing lah bro ya. Kita tuh nggak bisa cari ombak mana nih yang bakal naik gitu loh. Kita kejar ke ombak, di sana ombaknya tinggi. Kita pindah ke sana, ombaknya malah udah turun bro. Nah, ombak sini yang naik gitu. Iya, nah jadi sebenarnya tugas kita itu sebagai investor atau pebisnis gitu ya. Tugas kita tuh sebenarnya mengambil posisi aja. Kita tunggu aja di sini sampai nanti ombaknya datengin kena ke kita gitu bro. Kita cuma take position doang. Nah jadi sama di bisnis di saham pun juga sama. Kita sebenarnya tinggal nunggu aja, take position. Kita invest di perusahaan yang bagus. Begitu nanti saham ini rame, ya kita udah ride the wave gitu bro. Oke, berarti sebenarnya untuk sekarang ini lebih bagus buy ya, sebelum buy dan hold ya. Betul, justru jangan pas udah naik baru beli, ketinggalan itu bro. Jadi bagusnya itu memang pas lagi sepi kita masuk bro. Pas lagi turun kita beli. Saya lihat di Instastory-nya, kok udah naik, kok ini masih boleh beli gak? Malah terbalik orangnya. Nah itu ya kesalahan retail tuh rata-rata udah naik baru FOMO gitu. Iya. Lagi sepi disuruh masuk nggak mau gitu. Iya betul. Gitu kan. Betul. Kok tapi sebenarnya sampai sekarang nih, mungkin sampai per hari ini mungkin kalau syutingnya sekitar akhir Maret ya. Total keuntungan udah berapa persen bro? Kalau total keuntungan gua mungkin dari total portfolio mungkin 20.000% lebih bro. Jangka waktu berapa tahun? Dalam 4 tahun itu mungkin dari 2020 sampai 2023 lah. Mungkin juga bahkan nggak nyampe 4 tahun ya. Itu 20.000% lebih bro. Kalau dalam bentuk rupiah udah apa? Mungkin udah ratusan miliar ya. Ratusan miliar lebih lah. Itu karena compounding bro. Jadi kenapa ini balik lagi ya pas 2017 yang gue ketemu Konglo orang terkaya itu dia ya di situ gue tahu bro kalau kita kerja ya misalnya kita kerja deh ya kita misal berbisnis deh anggap berbisnis ya cari keuntungan 1 miliar setahun bro ya 1 miliar sebulan deh 1 miliar sebulan ya itu setahun aja baru 12 M bro. Betul. 12 M lu mau ngejar 100 M aja itu butuh waktu berapa lama tuh? 9 tahun. Nah 9 tahun ya. Sedangkan kalau di saham itu gue bisa dapat itu gak nyampe 4 tahun bro. Karena gulungan bro. Compoundingnya itu yang kenceng bro. Jadi kalau kita berbisnis itu gak ada compoundingnya. Kita dapat satu ya satu terus. Sedangkan berbisnis mau dapat untung 1 M sebulan itu udah modalnya udah harus gede banget. Mungkin udah harus bangun pabrik gitu ya. Di saham nggak perlu bangun apa-apa bro, lu cuma perlu beli aja di perusahaan yang bagus gitu. Click and buy ya, klik and buy aja gitu. Sisanya biarin si duit yang bekerja buat kita gitu ya, dia menggulung. Nah emang di saham itu kalau duitnya udah 1 miliar ke atas itu gulungannya mulai kenceng sekali bro, seperti itu. Jadi yang paling sulit itu 1 miliar pertama. Betul. Jadi contohnya misalnya gue baca banyak buku ya bro ya, orang-orang tuh selalu bilang ya orang-orang terkaya apapun deh dari Warren Buffett ya dari semua lah dari Bill Gates dari Charlie Munger semua ya dia bilang tuh paling susah itu $100.000 pertama bro sampai 1 miliar 1 juta dolar gitu loh. 1 juta dolar tuh berarti 15 M ya, sampai 1 miliar ya $100.000 itu 1 M. 1 M pertama itu yang paling susah. Tapi setelah udah hit 1 M itu sisanya gampang bro. Jadi memang keuangan itu susahnya itu sebenarnya di awal. Kalau uangnya udah gede itu jadi gampang bro. Semuanya jadi mudah seperti itu. Oke, tapi menurut Bro Andri nih, idealnya atau minimalnya dalam setahun tuh kita di bursa saham bisa dapat berapa sih? Berapa persen sih gitu bro? Nah sebenarnya idealnya itu nggak perlu gede-gede banget ya bro ya. Itu cuma 20% aja cukup sebenarnya. Orang itu cuma greedy ya. Mereka nggak sabaran. Mereka mau untungnya tuh gede banget. Sebenarnya Warren Buffett itu dia jadi orang terkaya di dunia ya, di bumi ya. Di bumi itu dia top 10. Dia kalau nggak nyumbang hartanya setengah mungkin dia udah nomor 1 bro. Betul. Dia nomor 5 itu karena dia udah sumbang setengah harta. Baik dia ya. Nah dia udah sumbang aja dia masih top 10 orang terkaya ya. Nah itu dia dari berinvestasi saham doang bro si Warren Buffett. Nah dia berinvestasi doang itu return dia sebenarnya nggak gede-gede banget bro. Dia cuma 20% setahun. Jadi orang terkaya. Gedean Ko Andri ya? Ya gedean saya. Karena mungkin duit saya masih kecil ya. Duit gue masih kecil bro. Mungkin duitnya si Warren Buffett udah gede banget. Kalau dia masuk semua kebeli perusahaannya bro. Kalau gue kan kecil jadi gampang keluar masuk. Jadi lebih cepat gulungnya bro. Makin lama menurut gue gulungan gue mungkin bakal makin pelan. Seperti
Warren Buffett atau Pak Lo Keng Hong mungkin makin lama makin pelan bro. Jadi 20% sebenarnya oke ya, karena deposito punnya sekarang 6 ya kurang lebih ya. Betul, deposito 6 aja itu kalau bank digital ya bro ya. Kalau misalnya kayak BCA itu paling cuma 3% terus kena lagi bunga. Bunganya bisa 20-an persen bro. Betul. Jadi kecil sekali. Dia mendingan daripada tabung di BCA, mendingan beli BCA-nya ya. Betul bro. Ya kayak contohnya misalnya berapa hari ke depan ini BCA juga bagi dividen ya. Perusahaannya rutin bagi dividen. Ya dari capital gain-nya aja kita bisa dapat dari BCA 20%-an sebulan ya. Belum lagi dari dividennya bisa 5-8%. Jadi mungkin dari saham BCA aja bisa 25-30% bro sebenarnya setahun. Betul. Gitu. Dan itu compounding bro. Iya. Yang orang pikirin kecil ya 20%. 20% iya kalau lu pegangnya setahun. Kalau lu tarik dalam 10 tahun itu compoundingnya itu bisa jadi mungkin bisa lebih dari 200% bro, seperti itu. Jadi sebenarnya 20% cukup asalkan compounding ya. Betul, compoundingnya itu yang gila bro sebenarnya di saham ini. Jadi kayak misalnya 100 jadi 120, nah besoknya itu gulungan dari 120 bro. Jadi makin hari gulungannya makin besar seperti itu. Betul. Bro, ini kan kita lagi buka kelas ya, kampus saham ini. Kenapa sih harus join atau apa sih yang membedakan kelas Bro Andri dengan yang lain gitu ya? Nah kalau di kelas gua itu sebenarnya mungkin kalau kelas-kelas lain itu cuman ngajarin trading gitu. Ada kelas trading dia ngajarinnya trading doang. Kelas technical ngajarinnya technical doang gitu ya. Terus misalnya kelas fundamental belajarnya fundamental doang. Nah kalau kelas gue itu gue lebih ke kelas bisnis sebenarnya. Bisnis. Jadi dari hari pertama itu gue ngajarin saham itu terbentuknya kenapa gitu bro. Itu di hari pertama. Nah di hari kedua itu gue ngajarin mentalnya bro. Karena menurut gue itu kita nggak bisa nih mau kaya tapi masih mentalnya mental miskin gitu. Jadi hari kedua itu gue ngajarin mentalnya. Jadi gimana kita punya mental, punya psikologis yang tepat. Jadi kalau kita udah beli saham yang bagus, turun pun kita tenang gitu bro. Nah itu mentalnya. Nah hari ketiga, nah gue ajarin gimana kita bisa cari saham-saham multi bagger bro. Karena kalau kita nyari saham-saham yang technical gitu ya misalnya, kadang untung kadang rugi bro. Ya fundamental, kadang ada saham yang murah tapi gak naik-naik juga ada. Nah gue cari itu saham yang multi bagger bro. Contohnya ya kayak yang dari portfolio gue itu banyak ya. Mungkin ada 5-6 emiten tuh gue multi bagger semua bro. Jadi itu lebih cepat gulungnya ya. Kita sebenarnya cuma perlu kena satu multi bagger itu udah ngerubah hidup kita sebenarnya bro. Betul. Itu. Gitu ya. Jadi terus di hari keempat gue juga ngajarin gimana orang dari duitnya sekecil apapun itu lu bisa pasti jadi kaya, jadi miliarder. Bahkan dari uang 10 juta pun jadi miliarder gitu ya. Udah terbukti ada salah satu member-member gue juga yang uangnya 10 juta sampai jadi miliaran gitu dari berinvestasi saham. Dari 10 juta kok? Dari 10 juta bro. Nah contohnya nih bro saya di sini juga mungkin dia suka merendah aja gitu ya teman-teman ya. Di sini dia juga duitnya dari nggak seberapa gitu jadi gede kan bro ya, betul. Dari investasi saham gitu. Berkat Bro Andri nih. Ya, thank you bro saya. Ya. Biayanya berapa tuh kok untuk? Sebenarnya kalau kelas gua sih ya, gua bikin ini emang sengaja affordable aja bro, 5 juta doang kelasnya. Oke. Gitu loh. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini yang mau join mungkin bisa join melalui kampus saham ya. Iya. Gitu. Ya oke, silakan join ya teman-teman ya. Oke bro, mungkin di terakhir ini gue kayak mau main sedikit game aja sih. Sedikit game. Boleh. Jadi gamenya ini this or that. Jadi lu cuman perlu jawab cepet. Gue akan ini bukan disclaimer on ya, ini bukan rekomendasi untuk membeli, tapi ini cuman buat have fun untuk game. Jadi gue bakal tanya A atau B, lu tinggal jawab aja. Gue jawabnya A ya, atau apa B gitu. Ya, contoh misalnya BRI dan BCA, lu bakal pilih yang mana? Oke. Jadi gue tinggal jawab aja ya. Iya, jawab aja. Ini sekali lagi ya guys, ini bukan untuk rekomendasi membeli, hanya untuk have fun ya. Betul, disclaimer on ya teman-teman ya. Ya, this or that. Oke. Bro Andri, BTPN atau BBTN? BBTN kayaknya ya. BBTN atau BNGA? BNGA. BNGA atau BRIS? BNGA sih. BNGA atau Arto? BNGA. BNGA atau BBHI? Masih BNGA. BNGA atau BBRI? BNGA. BNGA atau BBCA? BNGA kayaknya. BNGA atau BBNI? BNGA. BNGA atau BMRI? BNGA sih masih. Oke, thank you bro. Thank you teman-teman. Ini BNGA apakah lagi hold juga? Ada beli sahamnya sedikit atau gimana bro? Kalau BNGA memang gue
ada pegang sih bro soalnya. Jadi kalau lu tanya kenapa band gaya ya karena gue pegang juga. Oh, Iya. berarti ada potensi bagus ya bro ya? Potensi karena ini disclaimer on karena menurut saya band gaya itu masih under value ya. PEBV-nya masih rendah. Terus perusahaannya rajin membagikan dividen. EPS-nya, earning per share-nya juga bertumbuh ya. Jadi menurut saya ini salah satu perusahaan bagus lah. Ya. Ya. Tapi ini disclaimer on ya, tidak ada rekomendasi saham. Oke, satu lagi ya bro ya, satu lagi karena kan bro kan emang di bidang properti juga ya. Jadi coba kita tanya ya, BKSL atau APLN? BKSL kayaknya. BKSL atau BSDE? BSDE. BSDE atau LPKR Lipo? BSDE. BSDE atau ASRI? BSDE. BSDE atau PANI? PANI jelas kalau itu. PANI atau SMRA? PANI. PANI atau PAWON? PANI. Terakhir PANI atau CTRA? PANI. PANI nggak ada lawan bro. Berarti masih hot juga ya PANI ya Gibri ya bro ya? Masih hold bro. Bahkan kalau ada duit lagi masuk lagi bro lebih banyak. Ini kan kayaknya kebetulan hari ini lagi turun ya. Lagi sideways ya. Justru menurut gua sideways itu momentum beli ya. Bukan pas udah naik baru beli, itu udah ketinggalan bro. Ya gitu. Jadi ibarat kayak misalnya ada satu pepatah ya, gue hobi baca bukunya Richard Branson ya, dia yang punya Virgin Airlines bro. Dia kan punya roket juga ya, dia lagi pengen bikin wisata tuh terbang ke bulan ya bro ya. Dia bilang gini, kalau ada orang yang ajak lu naik ke roket, lu jangan tanya duduknya di mana, lu masuk dulu, lu tunggu, lu hold, jangan lu keluar masuk roket, akhirnya roket tuh terbang lu ketinggalan bro. Nah jadi poinnya itu apa maksudnya? Jadi maksudnya kalau ada saham yang bagus, harganya murah, tapi dia belum bergerak, kita beli, kita tunggu bro. Kita tunggu, kita duduk diem aja. Nanti pasti ada saatnya dia terbang bro. Dia terbang ke bulan, kita udah nikmatin hasilnya. Jangan dia udah terbang ke bulan, baru kita ketinggalan. Nah itu udah ketinggalan bro. Udah ketinggalan, roket udah terbang, kita udah ketinggalan seperti itu bro. Jadi hold aja ya sekarang waktunya ya? Hold gitu. Jadi waktu saham lagi jelek, lagi turun, lagi sideways, di situ kita beli. Bukan lagi naik baru kita beli. Nah kebanyakan 90% orang itu terbalik mindsetnya bro, seperti itu. Oke. Bro, terakhir tips untuk mungkin pemula atau tips gratis yang bisa sharing ke teman-teman nih yang nonton video ini. Nah sebenarnya kunci kesuksesan di saham itu simple bro ya. 3 doang aja, modal, skill, waktu gitu ya bro ya. Nah yang pertama itu, yang paling penting itu waktu ya. Kebanyakan orang itu nggak bisa untung dari saham itu karena dia nggak sabar sebenarnya bro. Kenapa gue bisa sabar? Karena gue tuh udah jalanin proses dari pebisnis bro. Kayak mungkin bro saya di sini juga pernah jalanin bisnis ya. Namanya bisnis itu nggak mungkin kita bikin bisnis hari ini, besok dia udah langsung jalan, udah langsung cuan gitu loh. Betul. Kita harus rekrut karyawannya dulu, renovasi tempatnya dulu, sewa tempat. Iya. Harganya dulu, cek kompetitornya dulu, itu mungkin udah makan waktu 6 bulan ya, itu proses. Nah sama di saham juga sama bro, kita masuk saham nggak langsung minggu ini atau minggu besok itu udah langsung untung gitu bro. Jadi memang butuh proses untuk saham ini naik gitu, butuh waktu gitu bro. Nah waktu itu yang namanya proses. Nah kebanyakan orang itu retail tuh nggak bisa untung karena dia mau masuk, dia mau langsung besok untung. Kok ya. Sahamnya nggak naik-naik kok? Ya memang butuh waktu gitu. Lu aja buka usaha butuh waktu. Kita kerja jadi karyawan aja butuh waktu buat naik jabatan gitu bro. Semuanya itu ada prosesnya. Nggak ada yang instan gitu ya. Setuju bro. Ini setuju sih karena memang kita kerja aja mau ngumpulin duit butuh dikali 12 gitu kan. Oh berarti gaji kita kali 12, tabungan berapa? Nggak ada semua yang instan gitu ya. Betul. Oke. Kalau begitu, thank you guys udah nonton video ini dan thank you Bro Andri. Thank you bro. Thank you ya udah undang gua ke podcast ini bro saya. Thank you. Jangan kapok untuk undang-undang di waktu berikutnya. Enggak dong, kita bakal undang terus Bro Andri untuk insight-nya lagi. Yes, mungkin kita bakal lebih banyak collab lagi ya ke depannya bro saya ya. Oke. Sip. Thank you guys. Thank you.